Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bil khair, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli shodri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak. Jangan lupa sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus sholat duha dan murojaah terlebih dahulu. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sekarang kalian buka buku pena kalian halaman 39. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari cara menentukan luas dan keliling bangun datar. Sekarang kita akan belajar menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dan keliling bangun datar. Coba perhatikan contoh berikut. Ibu akan menyiram kebunnya yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 meter. Setiap meter persegi membutuhkan 3 liter air. Pertanyaannya, berapa banyak liter air yang dibutuhkan untuk menyiram seluruh kebun? Berarti bagaimana penyelesaiannya? Langkah yang pertama, kita harus mengetahui luas kebun tersebut. Sekarang kita coba kita selesaikan luas kebunnya. Luas kebunnya berbentuk persegi, maka rumusnya yaitu sisi kali sisi, yaitu 6 kali 6 meter. Hasilnya 36 meter persegi. Jangan lupa satuannya harus dikasih meter persegi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang kedua yaitu berapa banyak air yang dibutuhkan. Maka 36 meter persegi yaitu luas kebun tersebut dikali 3 liter karena setiap meter perseginya membutuhkan 3 liter. Hasilnya yaitu 108 liter air. Berarti berapa banyak yang dibutuhkan airnya? Yaitu 108 liter air. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah, saya yakin kalian bisa. Coba kalian kerjakan halaman 39 Bu Pena nomor 1 saja. Oke? Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas kegiatan ekonomi yang terjadi pada penjualan sayuran. Yang pertama, kangkung ditanam dan dirawat secara teratur oleh petani. Hasilnya bagaimana? Kangkung menjadi tumbuh subur dan siap dipanen. Kegiatan yang kedua, kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Jenis pekerjaan yang berperan adalah petani. Hasilnya apa? Hasilnya yaitu kangkung yang sudah siap dipanen. Yang ketiga, kangkung siap diantarkan ke pasar-pasar. Jenis pekerjaan yang berperan di sini apa yuk? Yaitu supir pengantar kangkung. Hasilnya adalah kangkung sampai di tempat tujuan yaitu pasar. Yang keempat, kangkung dibeli oleh ibu kalian atau orang-orang yang berbelanja di pasar. Selain dijual di pasar, kangkung juga dijual melalui pedagang sayur yang berjualannya secara berkeliling ke rumah-rumah, ke
kampung. Jenis pekerjaan yang terlibat dalam tahap ini adalah pedagang sayur. Dan yang terakhir yaitu kakung yang telah dibeli dapat dimasak dan dikonsumsi. Nah, ini bagiannya siapa ini yang suka makan sayur. Coba kalian jelaskan tahapan-tahapan yang mulai kegiatan 1 sampai kegiatan 5. Mana yang termasuk kegiatan produksi, mana yang termasuk kegiatan distribusi, mana yang termasuk kegiatan konsumsi. Bisa ya? Oke, selanjutnya akan belajar tentang apresiasi terhadap gambar. Kita dapat memberikan apresiasi tentang gambar orang lain sesuai dengan hasil yang ditampilkannya. Misalnya, pada gambar ilustrasi mengenai suatu kegiatan, kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian dan detail gambar. Kita juga dapat memberikan apresiasi terhadap pesan moral yang terdapat pada gambar tersebut. Apabila gambar tersebut kurang baik, maka kita bisa memberikan pendapat dan saran agar gambar yang dihasilkan menjadi lebih baik. Coba sekarang kalian amati gambar tersebut. Contoh apresiasinya bagaimana? Oh, hasil gambarnya bagus, gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Gambar ini memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Coba temanya apa itu kira-kira? Yaitu temanya sawah dan saluran irigasinya. Ini yang tengah ini saluran irigasinya ya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Materi pembelajaran selanjutnya, yaitu memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Ada cerita apa kemarin yang pelajaran sebelumnya? Nah, itu ada pesan moralnya. Oke, kita anak. Pembelajaran yang keenam, membedakan sikap baik dan sikap tidak baik. Perlu diketahui bahwa kita ini adalah selain makhluk individu, kita manusia itu juga disebut makhluk sosial. Artinya apa? Yaitu makhluk yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari karena kita tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dan membedakan sikap yang baik dan tidak baik agar tercipta kerukunan. Sikap yang kita lakukan di masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Coba sekarang ini ada contoh sikap yang baik dan contoh sikap yang tidak baik. Mana yang harus kita contoh? Yaitu contoh sikap yang baik. Contoh sila yang pertama, yaitu menghormati sesama umat beragama. Yang tidak baik, tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Biasanya sila pertama itu sesuatu yang berhubungan dengan agama. Karena sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila yang kedua yaitu menolong teman yang kesusahan. Contoh yang tidak baik yaitu sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Kemudian sila yang ketiga yaitu menggunakan produk-produk dalam negeri. Kita harus bangga memakai produk dalam negeri. Yang tidak baik mencintai budaya asing. Nah, sila ketiga ini persatuan Indonesia. Apalagi zaman sekarang sudah memasuki zaman globalisasi. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Selanjutnya yang keempat yaitu menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Yang tidak baik yaitu memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat
kita. Makanya anak-anak setiap kegiatan diajari Pak Jamari, ketika ada temannya yang bertanya, kalian harus mendengarkan, menyimaknya. Itu adalah bentuk menghargai pendapat teman kalian. Yang tidak baik bagaimana memaksakan orang lain mengikuti pendapatnya, yaitu yang tidak boleh. Yang terakhir, sila yang kelima, yaitu membiasakan hidup hemat. Dan yang tidak baik, yaitu memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya, dipakai uangnya dipakai membeli barang-barang yang tidak bermanfaat. Setelah dibeli, barangnya tidak dipakai. Nah, itu namanya memboroskan uang. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Alhamdulillah, kalian saya yakin semuanya bisa. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini apa kira-kira? Iya, yang pertama yaitu kita bisa menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan luas dan keliling bangun datar. Yang kedua, kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, apresiasi terhadap gambar. Selanjutnya, yaitu kita bisa membedakan sikap yang baik dan yang tidak baik. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.